warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memperhatikan tugas kelompok kami yaitu PBO yang beranggota dengan 4 orang. Saya sendiri Aldo Yuzal Fayed dan sebelah kiri saya Khairul Fadli. Saya Darul Valino. Saya Rafdan Azaki. Kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok PBO yaitu dengan materi pendahuluan Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python didesain dengan fokus pada kemudahan pembacaan kode dan produktivitas pengembang dengan sintaksis yang sederhana dan bersih. Bahasa ini sangat populer di kalangan pemula karena mudah dipahami tetapi juga sangat kuat dan fleksibel untuk penggunaan dalam proyek-proyek yang besar. Dan Python mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti pemrograman berorientasi objek, pemrograman prosedural, dan pemrograman fungsional. Hal ini membuat Python cocok untuk berbagai keperluan seperti pengembangan web, ilmu data science atau kecerdasan buatan atau AI, analisis data, otomatis tugas, dan hingga pengembangan aplikasi desktop. Dan beberapa juga Python yang unggulannya yang utama, yang pertama itu adalah sintaksis yang sederhana, yaitu Python yang memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa manusia sehingga lebih mudah dipelajari. Dan yang kedua itu ada nama komunitas dan dukungan pustaka yang kuat, yaitu Python yang memiliki ekosistem pustaka library yang sangat luas seperti NumPy, Pandas, Matplotlib untuk analisis data, Django dan Flex untuk pengembangan web, atau TensorFlow dan PyTorch untuk kecerdasan buatan. Dan ketiga itu ada namanya portable dan multi-platform. Disebut dengan program yang ditulis dengan Python, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS dan Linux tanpa perlu perubahan besar. Dan yang keempat itu ada namanya interaktif dan dinamis. Python pendukung eksekusi kode secara interaktif, memungkinkan pengembang dan bereksperimen dengan kode dan melihat hasil secara langsung. Dan Python ini juga banyak digunakan di berbagai industri besar, termasuk teknologi, Google, Instagram, atau ilmu data atau Netflix dan Spotify, dan bahkan riset ilmiah. Populasi Python yang sangat terus meningkat menjadikan salah satu bahasa pemrograman terpenting di dunia saat ini. Tipe data Python. Python memiliki beberapa tipe data bawaan atau built-in data types yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis informasi. Setiap tipe data memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Berikut adalah beberapa tipe-tipe data yang paling umum dalam Python. Integer atau int. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat baik positif maupun negatif tanpa komponen desimal. Float. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau bilangan desimal. Float digunakan ketika membutuhkan presisi lebih tinggi daripada integer. 3. String atau str. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks. String diapit oleh tanda kutip tunggal atau ganda. String dapat dioperasikan seperti penggabungan, pemotongan, atau pemformatan. Boolean atau bool. Tipe data boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Boolean sangat berguna dalam operasi logika dan pengambilan keputusan atau struktur kondisi. List. List adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan item dalam satu variabel. List bersifat terurut dan bisa diubah atau mutable. Setiap elemen list dapat diakses berdasarkan indeksnya dengan indeks mulai dari 0. List berisi tipe data yang berbeda-beda dalam satu list. Tuple. Tuple mirip dengan list, tetapi bersifat tidak diubah atau immutable. Setelah tuple dibuat, elemennya tidak bisa diubah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu variabel dalam Python. Variabel dalam Python digunakan untuk menyimpan data yang dapat digunakan
dan diolah dalam program. Variabel berfungsi sebagai wadah yang menampung nilai yang dapat berubah selama program berjalan. Dalam Python, variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe data secara eksplisit, karena Python adalah bahasa yang dinamis. Artinya, tipe data variabel akan ditentukan berdasarkan nilai yang diberikan kepadanya. Cara mendeklarasikan variabel. Untuk membuat variabel, cukup tetapkan sebuah nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan nilai yang ingin disimpan. Contohnya, Python copy kode nama sama dengan Alice dan umurnya sama dengan 25. Tingginya 1,75. Dalam contoh ini, nama adalah variabel bertipe string yang menyimpan teks Alice. AG adalah variabel bertipe integer yang menyimpan nilai 25. Height adalah variabel bertipe float yang menyimpan nilai 1,75. Kesimpulan dari variabel dalam Python ini yaitu variabel dalam Python adalah tempat untuk menyimpan data. Python mendukung penamaan variabel yang fleksibel dan penetapan nilai secara dinamis. Penggunaan dalam variabel global dan lokal juga memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan data dalam berbagai skala program. Pemahaman tentang cara kerja variabel penting memanipulasi data secara efektif di Python. Baik, saya akan melanjutkan materinya tentang komentar dalam Python. Komentar dalam Python adalah bagian dari kode yang diabaikan oleh interpreter saat menjalankan program. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan atau catatan tentang kode agar lebih mudah dipahami baik oleh orang lain yang membaca kode tersebut maupun oleh diri sendiri di kemudian hari. Komentar sangat berguna untuk mendokumentasikan logika program, memberikan informasi tambahan, atau menonaktifkan kode sementara tanpa harus menghapusnya. Ada dua jenis komentar di dalam Python, yaitu yang pertama adalah komentar satu baris, terus yang kedua adalah komentar multibaris. Komentar satu baris diawali dengan tanda pagar. Semua teks setelah tanda pagar pada baris yang sama akan dianggap sebagai komentar dan tidak dieksekusi. Yang kedua ada komentar multibaris. Untuk komentar yang lebih panjang, Python tidak memiliki sintaks khusus untuk komentar multibaris. Namun, kita dapat menggunakan tanda kutip 3 untuk menulis komentar yang panjang atau multibaris. Biasanya, tanda kutip 3 digunakan untuk mendokumentasikan fungsi atau modul. Meskipun dalam praktiknya juga dapat digunakan sebagai komentar multigaris. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.